Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yorsamosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema Bertuhan itu bukan melakukan perintah-perintahnya. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Begini Pak, sesuai dengan tema firman Tuhan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan dan ajukan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa maksud pernyataan di atas? Ya. Dengan penjelasannya dari Bapak. Terima kasih Samosir Iya Pak. bahwa kita mengambil satu tema bertuhan itu bukan melakukan perintah-perintahnya. Memang agak seperti ngeri ya, Iya, Pak. bukan melakukan firman. Iya, Pak. Padahal kita disuruh melakukan firman. Iya. Latar belakangnya sebenarnya adalah ada satu pemahaman kuliah di lapangan bahwa orang berkata, saya masih belum bisa melakukan firman Tuhan itu, atau masih banyak dosaku. Padahal kulihat hidupnya hancur-hancuran. Tapi yang lebih pokok kulihat sama dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya melihat itu ya tidak salah. Cuman nggak jelas mengapa jadi seperti itu pernyataan itu. Kemudian ada juga yang bangga karena dalam setahun ia tidak pernah absen ke gereja. Ada 52 minggu dalam setahun, ia terus hadir di gereja selama 52 kali itu dan dia bangga. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari juga hidup itu hancur-hancuran. Jadi dari situ saya melihat bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Mengapa orang bertuhan tapi hancur-hancuran? Atau banyak persoalan-persoalan hidup yang juga membawa kegagalan ataupun ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, penderitaan. Sekali lagi, saya tidak alergi dengan penderitaan, tapi penderitaan yang karena kebenaran. Karena mengikuti Yesus terjadi kebenaran, saya tidak alergi, saya setuju. Tetapi orang yang mengikut Tuhan, yang notabene sungguh-sungguh, tapi tidak mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya. Makanya tema kita saya arahkan, apakah bertuhan itu maksudnya melakukan perintah-perintah Tuhan? Kalau itu nanti kita akan berhadapan dengan kesulitan dan terus kita merasa tidak mampu melakukan firman Tuhan itu, dan itu akan menghukum diri kita sendiri. Karena menurut banyak orang bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu berarti kita akan kena hukuman karena kita berdosa. Seolah-olah Tuhan sedang menjerat dengan melakukan hukum dan manusia tidak mampu melakukannya, maka dia akan dihukum. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya seperti apakah bertuhan itu? Tuhan itu berkuasa, lebih kuat, lebih berkuasa dari manusia. Kita manusia terbatas, tidak mampu untuk sempurna, tidak tahu kita apa yang terjadi. Seperti COVID inilah, mana bisa kita dengan sempurna mengendalikan diri, menjamin diri tidak kena. Tidak ada kekuatan dengan kekuatan sendiri, tidak ada. Tetapi Tuhan adalah maha kuasa dan kuat, serta tangguh dan sanggup untuk menolong, membuat supaya orang jangan kena. Itu sebabnya kita, menurut saya, perlu bertuhan. Perlu bertuhan. Dan bertuhan itu ialah karena kita mempunyai keterbatasan, baik di dunia ini maupun nanti setelah meninggalkan dunia itu, supaya jangan masuk neraka. Dan Tuhan bisa memasukkan ke sorga. Makanya kita Amin. perlu bertuhan. Apakah perlu bertuhan itu justru maksudnya untuk melakukan perintah-perintah Tuhan? Tidak. Bertuhan itu kita diajaknya dekat padanya karena Tuhan tahu di dunia ini susah dan banyak musuh, supaya kita terlindung. Terlindung. Dan memang setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya, dia pasti terlindung. Nanti orang akan berkata,
Apakah itu jaminan? Bukankah juga hamba Tuhan, orang-orang percaya, ada yang mati karena COVID? Katanya. Saya tidak membahas itu. Tetapi yang saya tahu, bahwa bertuhan, mengandalkan Tuhan, itu ada jaminannya akan terluput dari mara bahaya. Katakanlah misalnya satu firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 5, 6, dan 7. Mazmur 91 ayat 5, 6, dan 7. Firman Tuhan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Sekalipun 10.000 rebah di sebelah kanan, 1.000 di sebelah kiri, Tuhan bilang, kau tidak akan kena. Amin. Kau tidak akan kena. Amin. Kau hanya menonton saja. Amin. Dan iman yang kuat, yang kokoh, yang percaya terhadap firman ini, pasti akan terlindung. Amin. Pasti akan terlindung. Amin. Itu benar menurut saya. Itu benar. Ini tak perlu diragukan. Kalau ini diragukan, berarti kita tidak percaya dan itu akan membuat kita kena. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dan mencari Tuhan serta percaya kepada firman Tuhan, pastilah ada perlindungan. Amin. Pasti ada perlindungan. Amin. Jadi kalau bertuhan itu didefinisikan melakukan perintah-perintah Tuhan, lalu pertanyaannya, orang akan terlindungkah karena melakukan perintah-perintah Tuhan? Nah, saya tidak mengatakan bahwa tidak melakukan firman Tuhan itu benar, tidak. Tetapi ada kecenderungan bahwa melakukan perintah-perintah Tuhan itu menjadi satu tolok ukur. Tolok ukur. Bukankah Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sana tidak dikatakan bagi kamu yang sudah melakukan semua perintah Tuhan, mari ke sini. Tidak ada. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada disinggung di sana barang siapa yang sudah melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, prosesnya kan lain. Ketika orang menjadi percaya, artinya dia sudah menjadi orang lahir baru. Ketika orang sudah lahir baru, artinya ia diubah menjadi baru. Ketika orang lahir baru, dikatakan bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepadanya. Ia dicipta baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kodratnya sebagai manusia dunia diubah menjadi kodrat Allah, kodrat sorgawi. Apa artinya? Tadinya dia singa yang mencari kerbau atau lembu untuk dimakan, sekarang berubah menjadi domba, kodratnya ialah makan rumput. Jadi kalau domba mencari rumput, singa yang telah diubah menjadi domba mencari rumput, itu bukan satu usaha atau perjuangan. Itu karena kodratnya yang sudah berubah menjadi domba. Jadi orang yang sudah kenal dengan Tuhan, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia diubah menjadi baru, menjadi manusia sorga yang kerinduannya ialah Taurat Tuhan. Tapi bukan dalam rangka melakukan hukum-hukum Tuhan saja, bukan itu maksudnya. Tapi saya mengenal Tuhan dan saya berubah, lalu saya menjadi domba. Dan domba pasti akan mencari rumput. Itulah alkisahnya. Itulah prosesnya. Bukan bertuhan itu untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Lah untuk apa? Kita bertuhan itu untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kelepasan. Supaya kita diubah. Dan kalau saya tidak bisa melakukan sempurna, tidak ada masalah. Tidaklah terhambat seperti Yesaya pasal 59 karena dosamu menghambat. Tidak seperti itu lagi. Karena di dalam salib sudah diselesaikan semua dosa-dosa. Amin.
Kalau begitu, kenapa masih terjadi musibah atau ketidakdamaian atau yang lain-lain? Saya tidak alergi dengan musibah karena kebenaran, sekali lagi tidak. Tapi kalau karena bukan kebenaran, saya mempertanyakan. Jadi yang kita maksud di sini dengan pernyataan tadi ialah sesungguhnya yang pertama atau awalnya bukan melakukan perintah Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Itu kira-kira yang pertama. Pertanyaan nomor 1 dari Pak ya. Ya. Pertanyaan nomor 2. Seperti apakah mengenal Tuhan itu, Pak? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Mengenal Tuhan. Iya, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan atau bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada firman Tuhan dalam Ulangan pasal 4 ayat 29. Ulangan pasal 4 Ayat 29. Ya. Ulangan pasal 4 ayat 29. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Amin. Kau akan berjumpa dengan Tuhan asal engkau bersungguh-sungguh segenap hati dan segenap jiwa. Amin. Inilah persoalannya sebenarnya. Adakah sudah kita segenap hati dan segenap jiwa mencari Tuhan? Apa maksudnya segenap? Berarti seluruh jiwanya sudah fokus ke sana. Tidak ada lagi hatinya kepada yang lain. Sampai ia berjumpa dengan Tuhan. Bisakah berjumpa dengan Tuhan? Yang saya maksud berjumpa dengan Tuhan di sini, punya pengalaman bersama Tuhan. Iya. Entahkah secara nyata ia punya pengalaman, misalnya ia berdoa supaya anaknya sembuh, Tuhan menyembuhkan. Ia punya pengalaman dan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhanlah yang menyembuhkannya. Dia akan berkata, wow, rupanya Tuhan masih hidup. Di tengah-tengah kesulitan yang tidak bisa dihadapinya, katakanlah seperti COVID ini, dia minta pada Tuhan, ya Tuhan, lindungilah saya, lindungilah keluargaku. Lalu aman semua, dari hari ke hari. Sekalipun dia berhadapan dengan banyak orang, sekalipun berhadapan dengan yang macam-macam, mungkin saja tidak sempat pakai masker dan yang lain-lain, tetapi terlindung dari COVID itu. Itu punya pengalaman pribadi yang bisa membuat dia mengatakan, Tuhan hidup. Amin. Tuhan hidup. Dia baca Alkitab, hatinya tertarik, berkobar-kobar. Yakin dia firman Tuhan itu. Dibacanya misalnya Yohanes 3:16, mengerti dia. Rupanya Tuhan percaya saja, tidak lagi binasa. Lalu dia berkata, ya Tuhan, terima kasih. Itulah tandanya orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Banyak orang berkata mengalami Tuhan katanya. Saya tidak berkata begitu. Tapi punya pengalaman dalam hidup sehari-hari dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dengan mujizat Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Orang akan berkata, bukankah sehat ini adalah dari Tuhan? Bukankah rumah ini adalah dari Tuhan? Bukankah segala-galanya dari Tuhan? Mengapa kau bilang lagi belum mengenal Tuhan? Mungkin saja itu berkat alam, berkat yang sudah tercurah begitu, alam biasa, sehingga tidak punya pengenalan atau pengalaman yang bisa menguatkan dia. Yang kumaksud di sini, saya punya pengalaman dulu waktu saya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saya sudah berobat ke sana ke sini, tidak sembuh, dan kejadian itu bisa membuat saya yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan hidup dan masih terus sampai hari ini. Saya kokoh, apapun terjadi, saya meyakini bahwa Tuhan pasti tolong saya. Amin. Itulah yang saya maksud. Ada satu pengalaman Sama Tuhan. bersama dengan Tuhan. Kalau disebut sungguh segenap hati, bukankah saya sudah berdoa? Iya. Bukankah saya ke gereja? Iya. Tetapi, sudahkah kita dengan segenap hati?
Ada orang ke gereja karena menjaga supaya jangan dibilang orang tidak Kristen. Ada orang pergi pertanyaan hanya karena peraturan pertanyaan sekali sebulan. Tapi dari hati atau segenap hati kah? Saya menyadari bahwa dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mencari Tuhan pasti bertemu. Pasti berjumpa. Amin. Pasti berjumpa. Tuhan itu ada. Ya. Tuhan itu hadir dan bisa memberitahukan, memperkenalkan dirinya. Amin. Oleh karena itu saya mengajak, ambillah waktu, entahkah tengah malam, entahkah pagi, entahkah siang, entahkah sore hari, di mana ada kesempatan kita. Gunakanlah entahkah setengah jam, entahkah 1 jam, entahkah 2 jam. Duduk di tempat yang tidak terganggu, entahkah di kamar, entahkah di taman, entah di mana saja. Yang tidak lagi terganggu oleh telepon, oleh tamu datang, atau yang lain-lainnya. Tengah malam pada umumnya tidak terganggu lagi. Dan kalau kita sudah mengambil waktu itu, duduklah tenang. Itulah yang saya maksud segenap hati. Lalu bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, sebenarnya seperti apa kau? Ada orang berkata bahwa kau bisa dialami, kehadiranmu nyata. Tapi aku memang orang Kristen yang terus ke gereja dan pertanyaan. Tapi rasanya kok nggak hidup Tuhan itu dalam saya. Saya hanya berjalan sendiri. Nyatakanlah Tuhan hidupmu pada hidupku. Amin. Saya yakin Dia pasti menyatakan diri di dalam hidup kita. Ya, amin. Janganlah berkata saya sibuk. Sibuk itu kan nggak 24 jam. Saya terhalang oleh karena keadaan yang masih begini, terpaksa saya harus cari makan. Cari makan kan nggak 24 jam. Ambillah waktu dan temukanlah, bertemulah dengan Tuhan Yesus. Kalau kita dengar kesaksian para yang murtad, mereka bilang mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus menjumpai mereka. Kenapa kita tidak? Ya, saudara-saudara, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hati, dia bilang. Carilah Tuhan. Bukankah orang-orang Israel itu orang-orang percaya? Tapi dia bilang cari Tuhan. Kita juga orang Kristen, cari Tuhan. Cari Ya, Tuhan. amin. Mencari Tuhan itu berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Itulah kira-kira Bapak Ibu dari apa yang kami maksudkan. Sebenarnya intinya adalah jangan sampai kekristenan secara formalitas, tapi berjumpalah dengan Tuhan sehingga dalam situasi apapun kita tidak gentar menghadapinya, karena kita jelas percaya, yakin bahwa Tuhan tetap membela kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa sekalian, pesan kami, pujilah Tuhan dengan segenap hati dan carilah Tuhan dengan segenap hati. Maka kita akan merasakan hadirat kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa lagi minggu depan para pemirsa Sampai sekalian. jumpa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Amin.